Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 716, Hati Setan Dao Suci. Bergantung pada. Di tengah tepuk tangan meriah, serigala melolong langsung ke langit. Long Wu, yang ditampar dan ditampar oleh Ye Chen, yang tidak tahu timur, barat, utara, dan selatan, benar-benar berhenti, dan melompat di tempat. Aku tidak marah, kamu pikir aku seekor tikus? Bentak. Orang yang menyapanya masih tamparan, dan dia yang baru saja berdiri dilempar ke tanah lagi di tempat. Lihat lagi, Ye Chen, binatang buas, hanya menunggangi Long Wu, memegang batu bata di tangannya, dengan hidung atau wajah, atau hanya menghancurkannya. Long Wu yang jenaka dipukuli dan menangis di tempat. Itu pura-pura bagus. Di samping, Gu Santong dan Taois Wu yang mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Long Yi terbatuk, menyentuh kepalanya yang botak, dan menghilang. Pada titik tertentu, Ye Chen berhenti, berjongkok di depan Long Wu, dan menatapnya sambil tersenyum. Kakak akan mengajakmu bertarung. Bagus. Itu benar. Ye Chen tersenyum puas, lalu memegang Long Wu di satu tangan, dan melemparkannya langsung dari puncak Yunfei. Perlu disebutkan bahwa kepala botak itu masih sangat berkilau. Menggantung atau tidak? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menyisir rambutnya. Tunggu. Gu Santong dan pendeta Tao Wu yang menatap Ye Chen seperti orang idiot, lalu berbalik dan menghilang. Suara bisikan. Melihat keduanya pergi, Ye Chen tampak tidak setuju. Segera, dia mengeluarkan peta Kyushu Suantian dengan jentikan tangannya. Gambar ini terlalu besar dan megah, dan hanya dapat dibuka sepenuhnya di puncak gunung. Kepingan-kepingan kecemerlangan ilahi yang bergoyang, sangat menyilaukan. Ayo, perbaiki. Ye Chen memanggil api abadi dan mengubahnya menjadi tubuh api abadi. Tubuh Immortal Fire Dao mengangguk, berdiri di bawah peta Kyushu Suantian, dan kemudian mengorbankan lautan api untuk membungkus peta Kyushu Suantian di dalamnya. Ini adalah senjata ajaib yang rusak, dan kekuatannya tidak biasa. Di sini, Ye Chen telah membalikkan tangannya dan mengeluarkan benda lain. Itu adalah hati yang hitam, dan saat ini berdetak kencang. Meskipun disegel, Ye Chen samar-samar dapat mendengar suara rengekan dari atas. Kekuatan yang kuat membuatnya cemburu. Benar, ini adalah hati iblis Yin Ziping, yang dipadatkan oleh esensi kekuatan sihir dan merupakan sumber kekuatan iblis. Tuan Long, apa yang harus saya lakukan dengan itu? Hancurkan. Melihat hati iblis yang melayang di tangannya, Ye Chen memanggil Taiksu Gulong. Ini adalah harta karun, bagaimana bisa dihancurkan? Taiksu Gulong segera berkata, dengarkan aku, gunakan mantra pemurnian Tathagata Matahari Besar untuk memadamkan kebencian jahat dan pikiran jahat di atasnya, dan itu akan menjadi monster dengan kemurnian murni. Kekuatan sihir, jantung lebih dari esensi darah iblis yang telah kamu telan. Tidak apa-apa. Ye Chen tertegun sejenak. Ya, tentu saja, Taiksu Gulong berkata dengan santai, seperti yang saya katakan, ada iblis yang baik dan jahat. Ketika kebencian jahat dan pikiran jahat di hati iblis dihilangkan, yang tersisa hanyalah kekuatan sihir murni. Disempurnakan ke dalam tubuhmu, jika kamu melarikan diri ke kondisi iblis lagi, bonus kekuatan tempur tidak akan berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Itu berguna. Ye Chen meringkuk bibirnya, Senhai, saya memiliki tubuh pikiran Tathagata Matahari Agung. Begitu saya menggunakan cara ajaib, tidak heran itu tidak keluar untuk membuat masalah. Saya harus dialihkan ke melawan musuh. Dia pasti mendapat masalah. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Taiksu Gulong terbatuk datar, bahkan jika kamu ingin mengalokasikan kekuatanmu untuk bertarung melawan tubuh Nian Tathagata, kekuatan tempurmu sendiri akan tetap ditingkatkan, yang sangat berguna pada saat-saat kritis. Kamu tidak akan menipuku lagi kali ini. Ye Chen menatap Taiksu Gulong dengan marah. Sial, kamu harus berbicara sesuai dengan hati nuranimu. Kecuali untuk beberapa masalah yang disebabkan oleh mantra pemurnian Tathagata Hari Besar, kapan aku pernah menipu kamu? Itu benar. Ye Chen mengangkat telinganya, maka kamu harus segera menemukan cara untuk mengeluarkan tubuh Nian dari Tathagata dari Senhaiku. Bukankah aku mencari ini?
Jangan khawatir, akan selalu ada jalan. Kata-kata Taeksu Gulong sangat tidak meyakinkan, karena bahkan dengan pengalamannya, dia tidak tahu bagaimana memulainya, karena metode dari Tathagata sangat bodoh. Di sini, Ye Chen telah menangguhkan hati iblis di udara, dan kemudian dia, tubuh Tianlei Dao, dan tubuh Yiki Sanxing Dao berbaris dalam 3 arah untuk mengelilingi hati iblis di tengah. Kemudian, suara Buddha dari mantra pemurnian dunia Tathagata Matahari Agung muncul, dan potongan-potongan cahaya Buddha memercik di hati iblis itu. Wow wow wow. Segera, ratapan sedih terdengar dari hati iblis, berjuang dan melawan, mencoba melarikan diri dari kurungan, tetapi ditekan oleh segel Ye Chen, tidak mampu menghadapi gelombang besar. Dengan pancaran cahaya Buddha yang terus-menerus, kebencian jahat dan pikiran jahat di hati iblis terhapus dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan darah hitam pekat juga tampak berdarah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di malam hari, dunia tampak sedikit damai. Ini adalah sekelompok gunung, puncaknya membentang terus-menerus, satu demi satu, seperti naga raksasa yang merayap di tanah. Di bawah sinar bulan yang cerah, seorang wanita berkerudung sedang berjalan keluar dari gunung, dikelilingi oleh awan berwarna-warni yang aneh. Dia seperti mimpi, seperti orang ilusi, meskipun hanya berjarak 100 kaki, dia tampak jauh dan tak tersentuh. Dia seperti orang suci yang turun dari dunia peri, suci dan tanpa cacat, dengan mata yang indah. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat dunia yang tak terbatas dan indah dari matanya yang indah. Di tangannya ada pedang pembunuh yang melekat dengan cahaya ilahi 7 warna. Pedang pembunuh itu tidak bergerak tetapi menjerit. Ada darah yang mengalir, menetes setetes demi setetes ke gunung. Berapa banyak lagi orang yang ingin kamu bunuh? Wanita berkerudung itu memandangi pedang pembunuh di tangannya dengan cahaya warna-warni yang tersisa. Aku hanya membunuh kekasih. Pedang pembunuh berdentang, dan suara tanpa emosi bergema di malam yang gelap, sangat halus. Panggilan. Di puncak Yunfe Heng Yuezong, Ye Chen telah menghembuskan udara keruh, dan menyerap kekuatan supernatural dari Tathagata. Saat ini, hati iblis yang mengambang di depannya telah dibersihkan dari kotoran kebencian dan pikiran jahat, seperti hati iblis yang sebenarnya, meskipun kekuatannya tidak sekuat esensi sebelumnya, namun masih lebih kuat dari darah iblis yang dia telan terlalu kuat. Segera, Ye Chen meraih moksin di tangannya, meletakkannya di dadanya, lalu dengan lembut menekannya ke dadanya. Segera, hati iblis terus-menerus menyatu ke dalam tubuhnya, menyatu dengan jantung tubuh sucinya yang berdetak. Dengan baik. Kemudian, Ye Chen mendengus, wajahnya menjadi sedikit sakit, kekuatan hati iblis terlalu kuat dan sombong, itu benar-benar melahap jantung tubuh sucinya, dan dengan kuat memasuki tubuhnya. Hu. Segera setelah hati iblis bergabung ke dalam tubuh, suara-suara seperti itu terus berdering dalam kegelapan. Basis kultivasi Ye Chen menembus 3 tingkat dalam sekejap, dari tingkat ke-3 Kongming ke puncak tingkat ke-6 Kongming dalam sekejap. Wow. Tiba-tiba, energi iblis yang mengepul keluar dari tubuhnya, disertai dengan suara ratapan dan niat membunuh yang haus darah, bentuk Ye Chen juga berubah. Warna hitam berubah menjadi darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan area di antara alisnya ada juga pola sihir yang mempesona muncul. Ini bukan yang terpenting adalah momentum dan kekuatan tempurnya, yang naik ke titik ekstrim dalam sekejap, jauh lebih kuat dari kekuatan tempur puncaknya sebelumnya. Masalahnya belum selesai, karena roh jahat Ye Chen merajalela, tubuhnya mekar dengan cahaya Buddha yang tidak dapat dijelaskan, dan tubuh Tathagata Matahari Agung di lautan dewa sedang melafalkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung, terus-menerus menyelamatkan roh jahatnya. Gas! Larang saya! Dengan omelan dingin, Ye Chen mundur dari kondisi iblis. Pada titik ini, cahaya Buddha yang mekar di sekujur tubuhnya perlahan menghilang, dan dia juga duduk bersila di tanah, dengan tenang menyatukan hati iblis. Holy Dao Demon Heart, Ye Chen, jangan salahkan aku. Taeksu Gulong, yang berada jauh di dunia bawah tanah Zengyangzong, bergumam, ini mungkin jalan malapetaka abadi, tapi aku yakin kamu akan terlahir kembali dari Nirwana. Chapter 717, menunggu Anda untuk waktu yang lama. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi Heng Yuezong. Dengan datangnya hari baru, para murid mulai keluar dari gua untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi damai, dan semuanya berjalan dengan tertib. Ledakan. Dalam kedamaian dan ketenangan, raungan yang mengejutkan bergema di langit, menyebabkan mata semua orang melihat ke arah gerbang gunung Sekte Heng Yue.
Di sana, sebuah tablet batu besar dengan ukuran ratusan kaki berdiri di sana. Menabrak, menabrak. Segera, suara garing dari rantai besi bertabrakan dan jalinan datang semburan. Di bawah perhatian semua orang, sesosok rambut acak-acakan dikunci di tablet batu, wajahnya ganas dan menakutkan, seperti iblis. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Yin Ziping. Adapun siapa yang menguncinya di sini, tentu saja, itu adalah Ye Chen. Dia berharap Tong Xuan dan yang lainnya akan kembali ke Heng Yuezong hari ini, jadi dia menunggu di sini sebelumnya, dan Yin Ziping, yang melakukan kejahatan keji, secara alami harus menerima hukuman di bawah pengawasan semua orang. Lega, sungguh melegakan. Melihat Yin Ziping yang terkunci di tablet batu besar, para tetua murid Heng Yue semuanya mengeluarkan kebencian. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Banyak orang sudah mengepalkan tangan mereka. Jika 9 penghalang besar tidak menutupi Heng Yuezong, mereka akan bergegas keluar. Aku benar-benar ingin menikam bajingan itu. Terlalu banyak murid dan tetua memiliki mata dingin. Saya kepala sekolah Heng Yue, saya kepala sekolah Heng Yue, bunuh, bunuh, bunuh. Di tengah diskusi, raungan Yin Ziping bergema di seluruh dunia, dia seperti anjing gila, berubah hari demi hari, yang membuatnya tidak dapat diterima, dan yang lebih tidak dapat diterima baginya adalah dia masih kalah dari orang yang sama. Pada adegan ini, terlalu banyak orang yang menontonnya tertegun. Beberapa hari yang lalu, dia masih menjadi guru kepala Heng Yue, dengan status tertinggi, memegang kekuatan sekte dan 9 kuil, dan mengendalikan hidup dan mati terlalu banyak orang. Sekarang, dia dikurung di Lo Batu, menjadi tawanan, dan dicerca oleh ribuan orang. Dia adalah pendosa selama berabad-abad, dan dia dihukum oleh hukum pidana tertinggi. Status mulia dan kekuasaan tertingginya juga hilang. Mengenai raungan Yin Ziping, Ye Chen mengabaikannya, dan sekarang Yin Ziping mungkin hanya mengaum. Dan Ye Chen, memegang Scarlet Heaven Sword di forehandnya saat ini, terus melambai, dan mengukir nama pribadi di ratusan kaki prasasti batu. Nama-nama pribadi itu termasuk yang dia kenal dan beberapa yang tidak dia kenal, ada yang biksu dan ada yang fana, ada orang tua dan anak-anak, dan ada wanita dan pria. Nama-nama ini dulunya adalah makhluk hidup satu persatu, tetapi mereka semua mati secara tragis di tangan Yin Ziping. Yang harus dilakukan Ye Chen adalah memberi penghormatan kepada mayat hidup mereka dengan darah Yin Ziping. Temperamen sejati. Di depan aula utama sekte Heng Yue, leluhur Tianzong menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia bisa melihat kata Chou di dahi Ye Chen melalui penghalang 9 lapis Heng Yue. Kata Chou masih mengalirkan darah, ya sangat menarik. Menahan kebencian. Zong Jiang juga menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia pikir dia mengenal Ye Chen dengan sangat baik, dia tidak tahu kapan dia menemukan bahwa pemuda itu menjadi sedikit tidak terduga untuknya. Kami datang. Ketika keduanya berbicara, Tuan Heng Tian di samping bergumam. Saat ini, mata semua orang tertuju pada kehampaan berkabut. Di sana, 9 pelangi ilahi melintasi langit, sangat cepat, dengan semua aura dan paksaan. Jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah itu Tong Xuan asli dan yang lainnya? Di atas langit kosong ini, Master Tong Xuan, yang terbang di depan, melihat penghalang 9 tingkat yang menutupi Heng Yue dari jarak jauh, dan juga melihat tablet batu besar berdiri di depan gerbang gunung Heng Yue dari jarak jauh. Kenapa aku merasa aneh? Melihat Heng Yue dari jauh, Master Heng Yue dan yang lainnya bergumam. Namun, saat jarak semakin menyempit, mereka benar-benar melihat pemandangan yang jelas. Seorang pria dengan rambut acak-acakan terkunci di tablet batu besar, dan ada seorang pemuda memegang pedang di depan tablet batu, terus-menerus mengukir sesuatu di atas batu. Tablet, kamu Chen, Yin Ziping. Pendeta Heng Yue dan yang lainnya terkejut, mereka tercengang saat melihat pemandangan ini. Bagaimana situasinya, mengapa Ye Chen ada di sini, dan mengapa Yin Ziping dikurung, atau di depan gunung Heng Yue? Apa yang kamu lakukan? Di mana saudara muda Heng Tian? Di mana sesepuh dari sekte Heng Yue? Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat Taois Tong Xuan dan yang lainnya kembali, Yin Ziping, yang dikunci di tablet batu, sepertinya telah melihat sedotan, meronta-ronta dengan gila dan berteriak histeris. Kamu Chen. Taois Tong Xuan mengangkang ratusan kaki dalam satu langkah, dan berdiri di langit dengan keras, matanya melotot dingin, dan niat membunuh yang tak terbendung tiba-tiba muncul, dan paksaan yang kuat juga terungkap pada saat yang sama. Tong Xuan, aku sudah lama menunggumu. Ye Chen memanggil Tuan Tong Xuan dengan namanya, dan berdiri di sutian,
auranya melonjak, sama sekali tidak lebih lemah dari Tuan Tongxuan. Kamu pengganggu, kamu sangat berani. Suara marah Tuan Tongxuan seperti guntur, dan niat membunuh yang mengerikan membuat dunia membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan menakutiku, aku penakut. Ye Chen mengangkat telinganya dengan sangat nyaman. Lepaskan Pinger, aku tidak menyalahkan masa lalu, Tuan Tongxuan berteriak dengan marah seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Biarkan dia pergi. Ye Chen tersenyum santai, Tongxuan, sepertinya aku tidak melihat situasinya dengan sangat jelas. Aku bisa berdiri di depan gerbang Gunung Hengyue dengan aman dan sehat, dan aku bisa menguncinya di tablet batu di depan seluruh Hengyue, bagaimana menurutmu? Apa yang aku andalkan? Mendengar ini, ekspresi Tuan Tongxuan berubah, dan dia tiba-tiba menatap Heng Yue. Namun, karena pesona 90%, bahkan jika dia melihat dari luar, dia tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas. Ya, apa yang diandalkan Ye Chen? Tuan Tongxuan sangat ragu. Heng Yue mengizinkan kepala sekolahnya dikunci di tablet batu, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Ini cukup untuk menjelaskan beberapa masalah, yaitu Heng Yue saat ini bukanlah Heng Yue ketika mereka pergi. Tidak hanya Tongxuan, tetapi bahkan Tuan Heng Yue mengerutkan kening, karena kejadian ini terlalu aneh, tapi apa yang membuat Ye Chen berani memandang wajah Heng Yue dengan sangat serius dan tidak hati-hati. Heng Tian, pergilah dari sini. Tuan Tongxuan, yang hatinya sangat bingung, berteriak dengan marah, dan kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan yang menggelegar. Setelah kata-kata itu jatuh, Master Heng Tian dengan jubah Tao abu-abu keluar dari Heng Yue Zong. Tidak hanya dia, Yang Ding Tian, Xiao Feng, Feng Wuhen, Daoxuan, Pang Dahai, Chulinger, Murong Miaoxin, Dongfang Yuling, Xiao Daoshan, Li Daotong dan lainnya juga mengikuti. Kamu melihat Yang Ding Tian dan yang lainnya, Tuan Tongxuan tanpa sadar mundur selangkah, dan ekspresinya berubah drastis lagi. Ini. Pendeta Heng Yue dan yang lainnya tertegun lagi. Mereka tidak terkejut melihat guru Heng Tian, tetapi melihat Yang Ding Tian dan yang lainnya keluar dari Heng Yue Zong, itu membuat mereka lebih sangat mengejutkan. Saudaraku, zamanmu sudah berakhir. Tuan Heng Tian berdiri di kehampaan dengan ekspresi tenang, menatap Tuan Tongxuan tanpa melihat ke samping. Mengapa ini? Taois Tongxuan meraung dengan marah, suaranya mengguncang dunia. Chapter 718, Orang-orang Dikhianati. Mengapa? Di depan gerbang Gunung Heng Yue, terdengar raungan Master Tongxuan, matanya merah darah, dan raungan itu semakin histeris. Karena kamu tidak layak menjadi leluhur Heng Yue, Yin Ziping tidak layak menjadi kepala sekolah Heng Yue, dan kamu bukan surga Heng Yue. Tuan Heng Tian tidak berbicara, Yang Ding Tian yang berbicara, Ming berkata kepada tuannya, ekspresinya juga datar, tidak marah, tapi juga tidak kagum. Yang Ding Tian, beraninya kamu. Wajah Tuan Tongxuan tiba-tiba menjadi ganas. Siapa dia? Dia adalah leluhur Heng Yue, dia adalah dewa Heng Yue, bagaimana dia bisa dibantah seperti ini, yang menyinggung keagungannya. Di sini, Yang Ding Tian telah melambaikan jubahnya dan menggantungkan sepasang gulungan kuno besar secara vertikal di atas sutian, penuh dengan kata-kata, satu persatu, dan satu persatu. Lihatlah apa yang telah dilakukan orang yang kamu pilih. Suara Yang Ding Tian nyaring dan kuat, menurut aturan klan Heng Yue, kematiannya 1000 kali tidak cukup. Kamulah yang konyol. Karena perlindunganmu, aku, Heng Yue, meninggal secara tragis. Berapa banyak orang, apakah kamu layak menjadi leluhur Heng Yue? Dia adalah tuan rumah Heng Yue saya. Tuan Tongxuan meraung, Heng Yue masa depan membutuhkan dia untuk dilindungi. Tongxuan, tidakkah kamu merasa bersalah sama sekali saat mengucapkan kata-kata ini? Xiao Feng mendengus dingin, apa yang aku lihat bukanlah ketua sekte, tapi iblis pelanggar hukum, sombong, dan pembunuh. Bagaimana dengan tuan rumah Heng Yue? Chulinger tiba-tiba melangkah maju, dengan ekspresi acuh tak acuh dan mata dingin, dia melakukan kejahatan keji, berapa banyak orang yang mati secara tragis di tangannya, perlindunganmu, bagaimana kamu bisa menghibur semangat mati di langit? Tipu tuan dan hancurkan leluhur, bunuh aku. Setelah dihotbahkan oleh Yang Ding Tian dan yang lainnya, Tuan Tongxuan sangat marah, dan raungannya mengguncang langit dan bumi. Namun, meskipun kata-katanya bergema di seluruh dunia, tidak ada orang yang hadir, termasuk Heng Yue, yang berdiri, bahkan Heng Yue yang asli di sampingnya menunjukkan ketidakpedulian. Kamu
Kamu. Pendeta Tong Xuan menunjuk ke arah pendeta Heng Yue dan yang lainnya dengan jari gemetar. Berani bertanya kepada kakak senior mengapa kamu membunuh mereka. Kata-kata Tuan Heng Yue juga menjadi datar, dan dia menatap Tuan Tong Xuan tanpa menyipitkan mata. Mereka pemberontak, mereka menipu guru mereka dan menghancurkan nenek moyang mereka. Pengkhianatan, menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Tuan Heng Yue mencibir, dan untuk beberapa alasan, seringai melintas di wajahnya. Yin Ziping melakukan begitu banyak kejahatan keji, Anda dapat menutup mata. Ding Tian dan yang lainnya menentang Anda beberapa kata. Apakah Anda terlalu parsial untuk membunuh mereka? Kamu. Pendeta Tong Xuan tersipu mendengar kata-kata pendeta Heng Yue, dan wajahnya langsung berubah menakutkan. Saudaraku, fakta telah membuktikan bahwa pilihan kita salah dan keterlaluan. Leluhur Heng Yue lainnya menertawakan dirinya sendiri. Sekarang Heng Yue, siapa lagi yang lebih cocok menjadi guru selain Ye Chen? Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru kepala Heng Yue saya. Pendeta Tong Xuan meraung marah. Lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah Heng Yue? Apakah itu Yin Ziping? Master Heng Tian memandang Tong Xuan tanpa menyipitkan mata. Dalam hal kekuatan, temperamen, keberanian, visi, pikiran, dan dalam hal pencapaian, keberanian, dan pengaruh, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ye Chen? Dengan celah seperti itu, Anda lebih suka mendukung Yin Ziping, yang merupakan kejahatan keji, daripada memilih Ye Chen. Tindakan Anda terlalu mengerikan untuk kepergian Heng Yue. Kalau begitu aku tidak akan menyetujuinya. Mata Tong Xuan Zhen penuh dengan keganasan, dan raungannya mengguncang langit. Tanpa persetujuanku, dia tidak akan pernah bisa menjadi kepala sekolah Heng Yue. Apakah Ye Chen memenuhi syarat atau tidak, terserah Anda. Tidak masalah bagi kami apakah Anda mengenali Ye Chen, kami, atau Heng Yue hari ini, kata Yang Dingtian ringan. Dengan mengatakan itu, Yang Dingtian memandang guru Heng Yue dan yang lainnya. Tuan dan Paman, mengetahui kesalahan Anda dapat membuat perbedaan besar. Apa pilihan Anda? Kami mengakui kesalahan kami. Tuan Heng Yue dan yang lainnya semua menertawakan diri mereka sendiri. Tetapi mereka terus terang, dan segera mengambil langkah dan berdiri di sisi Yang Dingtian. Kamu. Melihat Heng Yue yang asli berdiri di hadapannya, Tong Xuan yang asli mundur beberapa langkah, matanya merah, dan ada cahaya yang ganas, membawa niat membunuh yang mengerikan. Pengkhianatan. Ini pengkhianatan. Guru Tong Xuan merasakan kemarahan, rasa malu, dan frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini, Ye Chen, yang diam sepanjang waktu, memandang Tong Xuan tanpa menyipitkan mata, dan berkata dengan ringan, Tong Xuan, kami tidak akan membanjiri Anda dengan kekuatan, kami akan memberi Anda kesempatan yang adil untuk bersaing dan mengalahkan saya. Heng Yue masih milikmu. Mendengar ini, baik para murid dan para tetua Heng Yue Zong mau tidak mau terkejut. Dalam pandangan mereka, Ye Chen terlalu sombong. Mengalahkan Yin Ziping tidak berarti dia bisa mengalahkan Tong Xuan. Meskipun Yin Ziping kuat, dia jauh dari lawan Tong Xuan. Kalah. Saat ini, terlalu banyak hati orang yang berdebar kencang, karena pertaruhan ini terlalu besar, dan pertaruhan tidak hanya pada Heng Yue, tetapi juga pada nasib mereka. Namun, mereka yang benar-benar memahami kekuatan Ye Chen semuanya membelai janggut mereka dengan senyuman. Terutama Zong Kui, ekspresinya agak canggung. Bukankah Ye Chen di masa lalu menggunakan metode ini untuk mengumpulkan Tian Huang dan memerintah Yan Huang? Membunuh. Di tengah keterkejutan, Tong Xuan yang marah telah membunuh Ye Chen, dan dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh Ye Chen. Karena Ye Chen, keagungannya tidak dipatuhi lagi dan lagi, karena Ye Chen akhirnya dia dikhianati oleh semua kerabat, karena Ye Chen dia bukan lagi surga tertinggi. Di sini, melihat Tong Xuan membunuhnya, Ye Chen segera mengaktifkan cara ajaib, dan meletus dengan kekuatan tempur paling puncak dalam hidupnya. Perang. Ye Chen mengenakan baju perang langit berawan, menginjak lautan bintang emas, dan tergantung di kepalanya di langit berbintang yang luas. Dia sangat kuat. Ledakan, gemuruh. Di tempat, pertempuran yang menghancurkan dunia terjadi, dan seluruh kehampaan ditutupi oleh cahaya ilahi yang menyilaukan. Mungkin adegan pertempuran itu terlalu luas, kehampaan itu runtuh, dan ruang kehampaan juga runtuh sedikit demi sedikit. Ye Chen bertarung dengan sangat berani sehingga Tong Xuan terus mundur. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, dia mungkin jauh dari lawan Tong Xuan.
Namun, dengan perpaduan hati iblis dan kultivasi lanjutan ke tingkat ke-6 alam Kongming, kekuatan tempurnya telah melampaui Tong Xuan. Jika tidak, dia, yang bijaksana, tidak akan memiliki pertandingan seperti itu dengan pertaruhan Tong Xuan. Ini sangat menggantung. Menatap Sutian, melihat Tong Xuan yang terus-menerus dipukuli Ye Chen mundur, wajah murid tetua Heng Yue berubah menjadi syok. Setahun yang lalu, dia hanyalah murid magang di alam kondensasi Qi. Banyak orang merasa emosional melihat Ye Chen hari ini. Terlalu banyak orang memikirkan Ye Chen setahun yang lalu. Murid magang di alam Qi berkonsentrasi waktu telah tumbuh ke titik di mana mereka memandang mereka. Dengan bakat seperti itu, kekuatan bertarung seperti itu, dan keberanian seperti itu, aku, Heng Yue, pasti akan menjadi terkenal dalam waktu dekat. Terlalu banyak murid dan tetua menarik napas dalam-dalam, dan tubuh mereka tiba-tiba penuh energi, karena mereka tahu bahwa mereka akan mengikuti Ye Chen untuk menaklukkan dunia. Ini mengejutkanku karena sangat kuat. Yang Ding Tian dan yang lainnya berseru, dan ekspresi mereka langsung terlihat lebih muda beberapa tahun. Bakatnya bahkan lebih baik daripada Kaisar Pedang. Nenek moyang Tianzong dan yang lainnya membelai janggut mereka dengan senyuman, dan keheranan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Kakak, bisakah kamu melihatnya? Ye Chen kami, dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Chu Linger mengangkat pipinya, menatap Ye Chen emas yang bersinar, matanya yang indah sedikit kabur, dan dia terpesona olehnya. Ye Chen adalah tangan yang tak terkalahkan di dunia, dia mengalahkan Tong Xuan menjadi seekor anjing. Ye Chen adalah pemain yang tak terkalahkan di dunia, dia mengalahkan Tong Xuan menjadi seekor anjing. Dalam gelombang keheranan, ada juga harta karun yang memegang spanduk besar, melambai dengan bebas, tak perlu dikatakan, itu adalah Xiong Er, Si Eyun dan Si Tunan yang melolong keras. Dengan baik. Mendengar kata-kata ini, semua murid dan tetua Heng Yue membuka mulut mereka, memandang mereka seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Jika Anda ingin bertahan seperti ini, bagaimanapun juga dia masih salah satu leluhur Heng Yue. Keberanianmu tersambar petir. Tidak hanya mereka, Yang Ding Tian dan nenek moyang Tianzong semuanya menggerakkan sudut mulut mereka keluar. Ini adalah berkah yang mereka kembangkan dalam hidup mereka untuk membuat beberapa harta tanpa hukum. Nima. Pada akhirnya, Pang Dahai tidak tahan lagi, menoleh dan bergegas ke sekte Heng Yue. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada semburan raungan di sekte Heng Yue. Kemudian, suara serigala yang melolong terdengar lagi. Ye Chen adalah pemain yang tak terkalahkan di dunia, dia mengalahkan Tong Xuan menjadi seekor anjing. Ye Chen adalah pemain yang tak terkalahkan di dunia, dia mengalahkan Tong Xuan menjadi seekor anjing. Melihat Pang Dahai lagi, seekor babi mati tergeletak di tanah seperti sekelompok binatang buas seperti Xiong Er. Dengan kata lain, sejak Xiong Er dan yang lainnya ditempa dengan jiwa dan tubuh mereka dan membuka laut pil, kekuatan tempur mereka secara umum tidak melonjak. Lautan besar dari lapisan ke-9 alam Netherworld benar-benar tidak bisa turunkan mereka. Aduh, aku pergi. Di sini, Chu Lingyu menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Ini adalah pertama kalinya nona tua saya melihat junior yang begitu keras selama ratusan tahun berjalan di sungai dan danau. Ledakan, ledakan, bang, dentang. Di bawah perhatian semua orang, gemuruh di atas langit virtual masih terdengar satu demi satu. Perang itu menghancurkan bumi. Melihat ketiadaan dari kejauhan, Taois Tong Xuan memiliki aura yang agung, dengan lonceng perunggu tergantung di kepalanya, mekar dengan cahaya ilahi yang tiada taraf, menginjak lautan perak para dewa, dan semua gerakannya adalah kekuatan supernatural. Namun, dibandingkan dengan dia, Ye Chen lebih mengesankan, dengan cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya, menyilaukan, memegang saber naga tiran di satu tangan, dan tombak pertempuran kaisar penyihir di tangan lainnya. Engah. Engah, engah. Ketika pertempuran mencapai babak ke-200, pertempuran menjadi sengit, dengan darah mengalir seperti hujan, sebagian berdarah dan sebagian keemasan, sangat indah. Ah! Raungan guru Tong Xuan mulai bergema di seluruh dunia. Ye Chen menjadi semakin sengit saat dia bertarung. Dia benar-benar ditekan. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa kuat dia akan dipukul mundur dengan paksa di waktu berikutnya. Saat dipukuli oleh seorang junior di tingkat ke-6 alam Netherworld, dia tidak berdaya untuk berbalik. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Rambut Tuan Tong Xuan acak-acakan, matanya merah darah, wajahnya penuh keganasan,
raungannya menghancurkan bumi, kepercayaan dirinya, kesombongannya, dan supremasinya semuanya telah musnah di bawah serangan Ye Chen. Tidak ada yang tersisa. Kemenangan dan kekalahan telah dibagi. Di bawah, leluhur Tianzong membelai janggutnya dengan ringan, karena dia melihat bahwa Tong Xuan tidak lagi memiliki keyakinan bahwa dia akan menang. Chapter 719, yang disebut benar dan salah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas langit virtual, terdengar suara gemuruh, dan pertempuran sengit seperti biasanya. Seperti yang dikatakan leluhur Tianzong, hanya masalah waktu sebelum Tong Xuan dikalahkan, dengan kekuatan tempurnya yang kuat, dia dipukuli sama sekali tidak berdaya di depan Ye Chen. Saat ini, Su Tian telah ditutupi dengan kerudung berdarah, dan dua sosok berdarah masih bertarung, satu guru dan satu murid. Pada saat ini, mereka seperti musuh yang tak ada habisnya. Engah. Di tengah raungan, Tuan Tong Xuan dihancurkan ke dalam kehampaan oleh Ye Chen, dan sosoknya yang berdarah jatuh dari langit, yang sangat menyilaukan. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, tubuh jatuh Tuan Tong Xuan membentur tanah dengan keras. Dia terluka terlalu parah, seluruh tubuhnya berdarah, satu lengan robek selama pertempuran, setengah dari kepalanya hancur, dan dia tidak lagi memiliki sosok manusia. Ini mungkin cedera terburuk yang dideritanya sejak dia berlatih Taoisme. Won, sekte Heng Yue naik turun, dan ada ledakan kegembiraan, yang mengguncang langit dan bumi. Dia benar-benar mengalahkan leluhur. Mereka yang dipenjara bawah tanah Heng Yue sepertinya bisa melihat pemandangan di luar. Melihat adegan berdarah itu, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri setelah kekalahan Tong Xuan, dan akibatnya bisa dibayangkan. Saya menyesal menjadi musuh Ye Chen. Pada saat ini, orang-orang seperti Guru Qingyang, Zhao Zijing, Kong Chao, Zishan, Zuo Qiuming, Jiang Hao, dan yang lainnya tidak mengerti apa sebenarnya penyesalan itu sampai sekarang. Sikap acuh tak acuh mereka di masa lalu telah menyebabkan bencana besar hari ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yin Ziping, yang dirantai ke loh batu, menggeram histeris seperti anjing gila, matanya penuh keganasan, dan wajahnya sedikit terdistorsi. Kekuatan Ye Chen membuatnya tidak dapat diterima, dan kekalahan Tong Xuan bahkan lebih tidak dapat diterima olehnya, karena harapan terakhirnya juga hancur, dan dia tahu bahwa apa yang menunggunya akan dipotong-potong. Ledakan. Dalam gelombang yang mengejutkan, Ye Chen jatuh dari langit, mungkin tubuhnya sangat berat sehingga tanahnya hancur dan retak. Dia juga terluka, tetapi dalam pertempuran dengan Yin Ziping, ini bukan apa-apa dengan tubuh sakramen kuno yang mendominasi dan ketahanan yang mendominasi, dia bisa mengabaikan bekas luka di tubuhnya. Tong Xuan, kamu kalah. Ye Chen menatap Tong Xuan dengan tenang, kata-katanya datar. Aku benar. Di bawah pengawasan semua orang, Tuan Tong Xuan bangkit, terhuyung-huyung, dan meraung histeris. Sampai sekarang, dia tidak mau mengakui bahwa dia salah. Kamu benar. Ye Chen berkata dengan ringan, tapi apakah kamu benar atau salah, apa hubungannya dengan kami? Siapa yang peduli dengan benar atau salahmu? Bagaimana bisa ada benar dan salah? Salah di dunia ini. Sekarang kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mendiskusikan masalah ini denganku? Kamu yang dulunya tinggi, apakah kamu pernah berpikir bahwa akan ada hari ini? Ah! Kata-kata Ye Chen membuat Tuan Tong Xuan mengaum lagi, seluruh hatinya meledak, dan dia berbaring telentang. Ketika dia sekarat, dia tersenyum sedikit sedih. Dahulu kala, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekejaman Yin Ziping, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Chen lebih cocok menjadi guru daripada Yin Ziping, dan bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa keterlaluannya kesalahannya. Namun, dia tahu bahwa dia salah, tetapi dia tidak mau mengakuinya, karena dia adalah leluhur Heng Yue dan Dewa Heng Yue, jadi dia percaya bahwa dia tidak dapat membuat kesalahan, dan keagungannya tidak dapat dilanggar. Sekarang, dia menuai akibat dari kemalangannya sendiri. Dia menyendiri dan mengkhianati kerabatnya. Mungkin tidak ada yang akan menyakitinya sampai dia mati. Mungkin tidak ada yang akan memberinya sebatang dupa di festival hantu. Akhir hidupnya itu di kuburan yang ditumbuhi rumput liar, berubah menjadi segenggam loes. Wajah apa yang harus saya temui leluhur Heng Yue dari semua generasi? Sebelum cahaya di matanya memudar, ejekan diri melintas di mulutnya, tetapi pertobatannya datang agak terlambat. Saat ini, angin dingin menderu-deru, dan masih ada lagu kematian yang bergema di kegelapan, membawa kesedihan, perubahan dan kelelahan.
Yang disebut pemenang dan pecundang begitu kejam, dan yang kalah ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan. Mengapa? Melihat Tuan Tongsuan menutup matanya, Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas, dengan rasa sakit di mata mereka. Meskipun mereka membenci Tongsuan, bagaimanapun juga dia adalah dermawan yang mewariskan karma dan Taoismenya di masa lalu. Sampai sekarang, mereka masih ingat adegan ketika mereka dibawa ke Heng Yue untuk pertama kalinya, betapa polosnya mereka saat itu, dan bagaimana mereka berpikir untuk berdiri di sisi berlawanan dengan tuan mereka. Mengapa? Sambil menghela nafas lagi, Yang Dingtian memindahkan langkahnya dan membawa pergi tubuh guru Tongsuan, bahkan jika dia membencinya lagi, dia masih harus memberinya rumah. Membunuh, membunuh, membunuh. Segera, teriakan pembunuhan berturut-turut terdengar, dan sosok seperti Cao Cao bergegas keluar dari sekte Heng Yue dan langsung menuju Yin Ziping. Tidak, tidak, tidak. Mata Yin Ziping penuh dengan kengerian, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Mereka yang keluar untuk mengacau harus selalu membayar kembali. Xie Yun dan yang lainnya berjalan sambil memegang pedang pembunuh. Pada saat ini, tidak ada yang akan memiliki belas kasihan. Utang darah harus dibayar dengan darah. Jika Anda tidak membunuhmu, mengapa menghibur orang mati? Ah! Di tengah ratapan sedih, Yin Ziping tenggelam, dan darahnya mengalir di selimut, menodai nama semua orang yang terukir di loh batu menjadi merah. Akhir dari sebuah drama besar bisa digambarkan sebagai kegembiraan yang luar biasa. Dan di sini, Ye Chen sudah datang ke pintu penjara bawah tanah Heng Yuezong memegang pedang pembunuh, ekspresinya tidak senang atau khawatir, tanpa fluktuasi emosi sedikit pun. Ye Chen. Ketika Ye Chen hendak memasuki ruang bawah tanah, Chu Linger melangkah maju dan menangkapnya, seolah dia tahu apa yang akan dia lakukan. Orang lain seperti Yang Dingtian dan leluhur Tianzong juga memandang Ye Chen. Chen, mengenai pembunuhan, aku akan melakukannya. Ye Chen berkata dengan ringan, dan berjalan ke ruang bawah tanah Heng Yuezong setelah berbicara. Maafkan. Maafkan kami, maafkan kami. Melihat Ye Chen berjalan masuk dengan pedang pembunuh, Tuan Qingyang, Zhao Zijing dan yang lainnya memohon satu demi satu. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah upaya yang sia-sia, mereka masih menyimpan secercah cahaya harapan. Ye Chen datang perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langkahnya sangat mantap, dia mengabaikan permohonan Master Qingyang dan yang lainnya, dan hanya terus mengayunkan pedang pembunuh di tangannya. Pada saat ini, dia lebih dingin dari siapapun, dan di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berdarah. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, akan ada sejumlah sosok yang jatuh dalam genangan darah. Bahkan jika dia mati, matanya masih memiliki warna ketakutan. Jika Anda keluar untuk main-main, Anda harus selalu membayarnya kembali. Suara Ye Chen bertahan lama di ruang bawah tanah, ketika tanganmu berlumuran darah, kamu seharusnya berpikir bahwa akan ada hari ini. Ah! Di ruang bawah tanah, terdengar jeritan melengking dan suara ratapan, yang membuat semua orang merasa merinding, seolah-olah penjara bawah tanah itu adalah neraka yang tak ada habisnya. Mengapa? Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas lagi. Inilah kekejaman perebutan kekuasaan secara paksa, penuh darah. Pada titik tertentu, jeritan mereda. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berjalan keluar dari istana bawah tanah, memegang pedang Cixiao yang meneteskan darah di tangannya, dan dia berlumuran darah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia adalah syuro darah yang keluar dari neraka. Untuk beberapa alasan, melihat Ye Chen dalam bentuk seperti itu, semua orang yang hadir merasa takut. Chapter 720, Tanggung Jawab. Perebutan kekuasaan secara paksa berakhir dengan kematian Master Tongsuan, Yin Ziping dan Master Qingyang. Ketika Heng Yue diambil kembali, semuanya harus kembali ke jalurnya, seperti Yang Dingtian dan Master Daoxuan, mereka mulai memulihkan ketertiban dan stabilitas Heng Yue di masa lalu, dan semuanya berjalan dengan tertib. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di puncak-puncak Yunfei, Ye Chen berdiri di sana dengan tenang, menatap langit berbintang utara, dengan kelembutan di matanya. Tuan, Heng Yue telah mengambilnya kembali, dapatkah Anda melihatnya? Pada suatu saat, ketika angin sepoi-sepoi bertiup, Chu Linger muncul di sampingnya, meraih lengannya, meletakkan pipinya di bahunya, dan berbisik, apakah kamu memikirkan adikku? Ya, Ye Chen tersenyum, sedikit lelah dan berubah-ubah. Sekali waktu, ada begitu banyak momen ketika dia tidak bisa tidak pergi ke Beihu untuk menemukan Chu Xuaner secara impulsif, tapi
Dia tahu bahwa, sebagai panglima angkatan bersenjata, dia tidak punya waktu. Kekuatan yang kuat dan kuno seperti dinasti pembunuh, klan hantu, klan darah, dan klan penyihir telah lahir satu demi satu, dan mereka semua menatap sudut tertentu Dacu. Dia perlu mengumpulkan kekuatan dalam perencanaan dan menyatukan Chu Selatan dalam perhitungan untuk menangani semua kekuatan ini, perubahan yang dibawa oleh kekuatan yang kuat setiap saat. Aku mengerti, bisik Chulinger, dan melihat ke langit berbintang utara dari kejauhan, jadi mengapa tidak? Setelah mengalami hidup dan mati, dia juga melihatnya dengan jelas. Dia mungkin pergi ke Beihu untuk menemukan saudara perempuannya, tetapi dia juga tahu bahwa pertempuran yang menentukan di Nanchu dapat terjadi kapan saja. Ye Chen membutuhkannya, dan Yan Huang juga membutuhkannya di alam kuasi surga. Yang disebut perang itu terlalu kejam, meskipun kekuatannya sendiri kecil, terkadang dia bisa menentukan berhasil atau tidaknya perang ini. Oleh karena itu, Ye Chen dan Chu Linger ingin menyatukan Chu Selatan dalam waktu sesingkat mungkin, dan mereka dapat pergi ke Chu Utara tanpa beban sampai mereka memiliki modal untuk berperang melawan kekuatan kuno itu. Pada titik tertentu, Chu Linger tertidur di pelukan Ye Chen. Ye Chen dengan lembut mengangkat tangannya, dan dengan kekuatan lembut, mengirim Chu Linger ke loteng. Adapun dia masih memandangi langit berbintang utara. Segera, Yang Dingtian datang dengan 2 pot roh di tangannya. Aku sudah bertemu Tuan Guru. Ye Chen membungkuk dengan hormat. Kamu bisa memanggilku paman, dan kamu tidak perlu membawa kata kepala. Yang Dingtian tersenyum, menyerahkan sepanci roh kepada Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, Dewan Tetua dan Tetua Taisang telah melewati pemungutan suara dengan suara bulat. Anda akan menjadi guru kepala generasi ke-9 saya dari Heng Yue. Paman Tuan, kamu harus melakukannya. Kata Ye Chen buru-buru. Apa yang diinginkan orang dan apa yang diharapkan semua orang, jangan menolak. Yang Dingtian melambaikan tangannya dan tersenyum, kami semua sudah tua, dan Dacu saat ini sudah ada di zamanmu. Kami orang tua akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Tetapi, itu dia. Yang Dingtian langsung menyela kata-kata Ye Chen, menepuk bahu Ye Chen dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, bersiaplah. Besok gereja Presbiterian dan Dewan Presbiterian tertinggi akan berada di Heng Yue. Semua orang akan menonton di bawah, saya mahkotamu. Jadi, lebih baik mematuhi Ye Chen daripada menghormati. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan merasakan bahunya tiba-tiba menjadi lebih berat lagi. Kamu sedang memikirkan Suster Junior Suaner. Di sini, Yang Dingtian menyesap minumannya, dan memandangi langit berbintang utara seperti yang dilakukan Ye Chen. Tuan, ada beberapa hal yang saya tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Ye Chen memandangi langit berbintang dan berkata dengan datar, dalam hidup, apakah Anda seorang peri atau manusia, akan ada saat-saat ketika Anda tidak dapat menahan diri. Jika Anda memiliki semacam tanggung jawab, Anda harus mengambil hidup Anda untuk bertanggung jawab. Negara mungkin tidak sebaik keindahan, tetapi tanggung jawabnya lebih besar daripada dunia. Kamu lebih menakjubkan dari yang aku bayangkan. Keajaiban semacam ini tidak mengacu pada kekuatan, tetapi jenis alam yang tidak dapat dipahami orang biasa. Yang Dingtian tersenyum lembut, hati kaisar bukanlah dunia, tetapi orang biasa. Itu bukan kemuliaan, tapi tanggung jawab untuk melindungi dengan nyawanya. Ye Chen diam, tapi matanya tidak meninggalkan langit berbintang utara. Dia bukan seorang kaisar, tetapi dia memikul tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditakdirkan untuk membuatnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan ditakdirkan untuk membuatnya tidak dapat meninggalkan segalanya untuk menemukan Chu Suanernya. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi, mereka berdua diam-diam minum minuman mereka. Pada titik tertentu, Ye Chen, yang sedang minum dengan tenang, sedikit mengernyit, mengangkat wajahnya tanpa sadar, dan menatap langit berbintang yang luas dengan mata menyipit. Siapa yang memata-matai tanah ini? Mengikuti gumamannya, mata roda peri 6 jalur juga perlahan terbuka, menatap langit berbintang yang luas, karena beberapa saat yang lalu, dia sepertinya melihat sepasang mata yang kuat. Tong Tong adalah mengintip Dacu, dan dia bahkan bisa merasakan keserakahan dan haus darah di mata itu. Apa yang kamu katakan? Yang Dingtian, yang masih minum, mau tidak mau melihat ke arahnya ketika dia mendengar gumamannya. Paman, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Ye Chen masih menatap Hao Yuster Riskai, untuk beberapa alasan, melihat Hao Yuster Riskai saat ini, hatinya bergetar, itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Aneh.
Yang Dingtian mengangkat alisnya dan melirik ke langit berbintang, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia sedikit menggelengkan kepalanya. Itu mungkin salah baca saya. Ye Chen tersenyum, tetapi dengan senyuman, seberkas darah hitam meluap dari sudut mata kirinya, dan meluncur ke pipinya. Melihat ini, Yang Dingtian tiba-tiba mengerutkan kening, dan menatap Ye Chen dengan cemas. "Chener, kamu cedera kecil." Ye Chen dengan lembut menyeka darah di wajahnya, dan tersenyum bebas. "Kamu terlalu lelah, istirahatlah yang baik." Yang Dingtian menepuk bahu Ye Chen dengan ringan. "Terserah manusia, jangan terlalu dibuat-buat, pergi dan istirahatlah. Aku akan memahkotaimu besok." Mengatakan itu, Yang Dingtian bangkit dan berjalan menuruni gunung, tetapi alisnya turun selangkah demi selangkah, dan kerutannya menjadi lebih dalam, karena dia tahu bahwa Ye Chen menyembunyikan sesuatu darinya, dan dia tidak tahu apa itu. Setelah Yang Dingtian pergi, Ye Chen tiba-tiba menutupi mata kirinya, karena darah dari mata kirinya masih mengalir, terus mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Ekspresinya sangat menyakitkan, dia merasa seperti jarum baja ditusuk di sekujur tubuhnya, dan dengungan Shenhai membuatnya sedikit mengigau sejenak, dan dia bahkan tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan dengan baik. Pada suatu saat, dia mengeluarkan erangan teredam, dan seluruh tubuhnya pingsan di bawah batu. Pada saat ini, malam menjadi sunyi senyap. Di bawah langit berbintang, seorang pria bertopeng hitam berdiri di puncak gunung, seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Dia sangat aneh, tubuhnya tampak tersembunyi dan terlihat, dan dia juga melihat ke langit berbintang yang luas. Meskipun wajahnya ditutupi topeng, dia samar-samar dapat melihat warna rasa sakit di matanya. Dalam warna rasa sakit, ada juga sedikit kebingungan, perubahan dan kelelahan. Pada titik tertentu, dia tanpa sadar mengangkat telapak tangannya dan menutupi mata kanannya di bawah cahaya bintang dan sinar bulan. Samar-samar dia bisa melihat darah hitam mengalir dari sela-sela jarinya. Lihatlah apa yang seharusnya, dan jangan lihat apa yang tidak seharusnya. Tampaknya ada suara halus yang bergema di dunia yang gelap. Suara itu sangat tua, tetapi menggoda. Roda abadi 6 jalan mata, lelucon.